Pintu UGD-ku terbuka. 2 pasien kecelakaan parah. Aku membeku. Itu Raka, suamiku. Dan di berankar sebelahnya, Nisa, adik tiriku. Saat perawatku bertanya apa yang harus kulakukan, aku hanya tersenyum dingin di balik maskerku. Saya akan pimpin operasi suami saya. Lalu kujalankan rencanaku. Lampu neon di koridor unit gawat darurat berkedip seirama dengan langkah kakiku yang cepat. Malam ini, seperti malam-malam jaga lainnya, rumah sakit adalah dunia tersendiri yang tidak pernah tidur. Aku Dr. Alia, sudah terbiasa dengan ritme ini. Suara sirene ambulans, derit roda berankar, dan tangis keluarga pasien adalah musik pengiring tugasku. Sebagai kepala jaga, ketenangan adalah senjataku. Jilbab Syria instan yang kupakai malam ini memudahkanku bergerak, membebaskanku dari urusan jarum pentul saat harus berlari menyelamatkan nyawa. Hidupku terasa nyaris lengkap. Karir yang stabil. Dan seorang suami, Raka, yang selalu tampak karismatik dan mendukung. Atas permintaannya pula, aku setuju menampung Nisa, adik tiriku, di rumah kami. Nisa adalah anak dari Ibu Ratna, ibu tiriku. Ayahku, Pak Arman, meninggal saat aku baru lulus kuliah. Ia meninggalkan duka dan, setahuku, tumpukan hutang yang memaksa Ibu Ratna hidup sederhana. Menampung Nisa adalah caraku berbakti pada sisa keluarga ayah. Tepat pukul 2 dini hari, telepon merah di meja perawat berdering nyaring. Perawat senior mengangkatnya. Wajahnya langsung menegang. Kecelakaan ganda di jalan tol. 2 korban. 1 pria, 1 wanita. Kondisi kritis. 5 menit lagi sampai. Aku mengangguk. Segera memimpin tim ke ruang triase. Pintu otomatis UGD terbuka. Angin malam yang dingin berembus masuk bersama 2 berankar yang didorong tergesa-gesa. Timku sigap. Aku melangkah maju untuk melakukan penilaian awal. Dan waktu seolah berhenti. Dunia di sekelilingku senyap. Suara monitor EKG. Deru ventilator. Semuanya lenyap. Di berankar pertama terbaring seorang pria dengan luka kepala parah. Di berankar kedua, seorang wanita yang jilbabnya terlepas sebagian. Wajahnya penuh luka lecet. Napasku tercekat di bawah masker. Aku mengenali mereka. Itu Raka, suamiku. Dan itu Nisa, adik tiriku. Pakaian mereka berantakan. Lebih dari sekadar akibat kecelakaan. Kancing kemeja Raka terbuka. Gaun Nisa tersingkap di beberapa bagian. Perawat mulai menggunting kemeja Raka untuk memasang alat pacu jantung. Saat kemeja itu terbuka, sesuatu berkilau di dadanya yang basah oleh darah. Aku membeku. Itu sebuah kalung. Kalung liontin melati emas. Peninggalan satu-satunya dari almarhumah ibu kandungku. Kalung yang kucari-cari di kotak perhiasanku sebulan terakhir. Kalung yang kehilangan itu pernah kuadukan pada Raka. Dan di telinga Nisa, yang terluka, terpasang anting yang serasi dengan liontin itu. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Rasa syok yang menusuk itu langsung berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tajam. Seorang perawat muda menatapku. Suaranya gemetar. Dokter Alia, apa yang harus kita lakukan, dokter? Itu suami Anda. Aku menatap lurus ke depan. Ke wajah 2 orang yang telah mengkhianatiku. Di balik masker N95ku, sebuah senyum tipis dan dingin terukir. Suaraku keluar datar. Tanpa emosi. Memecah keheningan. Saya akan pimpin operasi suami saya. Timku terperangah. Ini pelanggaran etika berat. Tapi nada suaraku tidak memberi ruang untuk bantahan. Tim B. Stabilkan Nisa. Pasang infus 2 jalur. Pastikan dia sadar dan bisa diajak bicara. Ada yang ingin saya tanyakan padanya nanti. Aku berbalik. Melangkah menuju ruang sterilisasi. Saat membasuh tangan dengan sabun antiseptik, aku menatap pantulan mataku sendiri di cermin. Kalian salah memilih malam untuk kecelakaan. Desisku pelan. Ruang operasi terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu bedah yang menyilaukan menyorot langsung ke tubuh Raka. Timku bergerak dalam kebisuan yang tegang. Mereka mungkin mengira aku sedang menahan kesedihan. Berjuang profesional menyelamatkan suamiku. Mereka salah. Aku sedang bekerja. Setiap irisan skalpelku presisi. Setiap jahitan begitu rapi. Aku tidak sedang menyelamatkan suamiku.
Aku sedang memperbaiki barang bukti. Aku tidak akan membiarkannya mati. Belum. Kematian terlalu mudah untuknya. Aku butuh dia hidup. Aku butuh dia sadar. Untuk melihatku menghancurkannya. Operasi berjalan berjam-jam. Aku menstabilkan pendarahan internalnya. Memperbaiki tulang rusuknya yang patah. Aku ahlinya. Aku adalah istri yang baik. Selesai operasi, aku memindahkan Raka ke ruang ICU privat. Aku sendiri yang mengatur dosis obatnya. Saat menyerahkan berkas rekam medis, aku memeriksa barang-barang pribadi Raka yang diamankan dalam kantong plastik bening. Dompet, ponsel yang hancur, dan sebuah kunci. Bukan kunci rumah. Bukan kunci mobil. Ini kunci safe deposit box. Sebuah bank swasta yang namanya tidak pernah kudengar Raka sebutkan. Di saku celananya yang berlumur darah, aku juga menemukan selembar kwitansi. Pembayaran sewa apartemen. Atas namanya. Di alamat yang tidak kukenal. Aku berjalan ke ruang perawatan tempat Nisa ditempatkan. Dia sudah siuman. Hanya menderita gegar otak ringan dan patah tulang selangkah. Dia tidak separah Raka. Wajahnya pucat pasi saat melihatku masuk. Jilbab bersih dari rumah sakit sudah terpasang di kepalanya. Kak Alia, rintihnya. Air mata langsung mengalir. Maafkan aku, Kak. Kami. Aku menarik kursi. Duduk di samping tempat tidurnya. Aku tidak memeluknya. Aku tidak menenangkannya. Aku hanya menatapnya. Dengan ketenangan yang sama seperti saat aku membedah Raka. Maaf untuk apa, Nisa? Tanyaku lembut. Suara lembut yang membuat Nisa semakin gemetar. Maaf sudah mengambil suamiku. Atau maaf sudah mengambil perhiasan ibuku. Mata Nisa membelalak ngeri. Dia tahu. Aku tahu. Tangisnya semakin keras. Tapi lebih mirip pekikan ketakutan. Kak, ini semua bukan ideku. Aku bersumpah. Ini semua soal warisan ayahmu. Aku tertegun. Warisan apa? Ayah tidak meninggalkan apa-apa selain hutang. Tidak. Pekik Nisa histeris. Cengkeramannya pada selimut memutih. Raka bilang ayahmu sangat kaya. Dia menyembunyikan semuanya. Raka bilang aku akan dapat bagian, jika aku mau membantunya. Sebelum Nisa bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya terbalik. Tubuhnya kejang ringan. Monitor di sampingnya berbunyi nyaring. Dia pingsan. Entah karena syok atau ketakutan. Tapi aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Perselingkuhan ini ternyata lebih busuk dari yang kukira. Ini bukan hanya soal nafsu. Ini soal uang. Warisan ayahku. Warisan yang bahkan tidak ku ketahui keberadaannya. Aku meninggalkan rumah sakit tepat saat fajar mulai memecah langit Jakarta. Udara pagi yang seharusnya terasa segar hari ini terasa menyesakkan di paru-paru. Kepalaku berdenyut. Bukan karena lelah setelah jaga semalam suntuk dan melakukan operasi rumit. Tapi karena kata-kata Nisa. Warisan ayahmu. Kalimat itu berputar-putar. Membentur dinding logikaku. Ayahku. Sosok yang kukenang sebagai pria sederhana yang bangkrut di akhir hidupnya. Ternyata menyimpan rahasia. Dan Raka, suamiku, mengetahuinya. Aku mengambil cuti darurat. Aku menelepon atasanku. Suaraku kuatur agar terdengar serak dan bergetar. Selakatnya istri yang baru saja mengoperasi suaminya sendiri. Tentu saja izin langsung diberikan. Tapi di dalam diriku tidak ada kesedihan. Hanya ada baja dingin yang mulai terbentuk. Aku pulang ke rumah. Mandi. Berganti pakaian. Aku memilih blus paling rapi yang kupunya. Dan jilbab segi 4 yang kusematkan dengan teliti. Hari ini aku bukan dokter. Aku adalah seorang putri. Yang mencari kebenaran. Kunci safe deposit box itu terasa dingin di telapak tanganku. Kwitansi apartemen rahasia aku masukkan ke dalam tas. Aku mengemudi menuju bank swasta yang namanya tertera di gantungan kunci itu. Bank itu terletak di kawasan bisnis elit. Sebuah gedung kaca menjulang tinggi yang sepertinya tidak mungkin dimasuki oleh nasabah biasa seperti ayahku. Lobi bank itu hening dan mewah. Lantai marmernya memantulkan bayanganku. Aku berjalan menuju meja layanan nasabah prioritas. Menjelaskan tujuanku. Wanita di meja itu menatapku dengan profesional. Namun aku bisa melihat keraguan di matanya saat aku menyebut nama ayahku. Jelas ayahku tidak cocok dengan profil nasabah mereka. Saya Alia,
Putri dari almarhum Pak Arman, kataku sambil menyerahkan fotokopi KTP dan akta kematian ayah. Suami saya, Raka, adalah pemegang kuasa atas SDB ini. Dia baru saja mengalami kecelakaan parah tadi malam dan sedang dalam kondisi kritis di ICU. Saya yang mengoperasinya sendiri. Aku meletakkan kunci itu di meja. Ini kuncinya. Manajer Ban dipanggil. Seorang pria parubaya berkacamata tebal menemuiku di ruangan privat. Dia mendengarkan penjelasanku dengan saksama. Dokter Alia, saya turut prihatin atas kondisi suami Anda. Namun prosedur kami sangat ketat. Tanpa kehadiran pemegang kuasa atau surat kuasa yang spesifik, kami tidak bisa memberikan akses. Aku sudah menduga ini. Suami saya mengalami pendarahan otak traumatis. Kataku tenang. Dia tidak kompeten secara medis untuk mengambil keputusan. Sebagai istri sah dan wali medis utamanya, saya memiliki hak untuk mengurus asetnya dalam keadaan darurat. Aku mengeluarkan surat keterangan medis yang sudah kuketik dan kutandatangani sendiri di rumah sakit. Lengkap dengan stempel resmi UGD. Ini bukti kondisi medisnya. Aku menatapnya. Saya khawatir ada dokumen penting di dalam SDB ini yang menyangkut kelangsungan bisnis atau asuransi yang harus segera diurus. Manajer itu ragu. Dia menelepon bagian legal. Terjadi perdebatan panjang di telepon. Aku menunggu dengan sabar. Tanganku terkepal di pangkuan. Aku bertaruh pada citraku. Seorang dokter berhijab. Seorang istri yang tampak setia. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, manajer itu menutup telepon. Baik, dokter. Mengingat situasinya yang sangat mendesak dan bukti medis yang Anda berikan, kami akan memberikan akses darurat 1 kali. Anda harus didampingi oleh 2 staf kami. Aku mengangguk. Menyembunyikan rasa lega. Terima kasih. Aku dibawa ke ruang Hasanah di lantai bawah tanah. Pintu baja tebal itu mendesis terbuka. Lorong itu dingin dan berbau besi steril. Kami berhenti di depan salah satu kotak bernomor 314. Petugas ban memasukkan kunci master. Aku memasukkan kunci yang kupegang. Laci logam berat itu ditarik keluar. Petugas ban menyerahkannya padaku. Lalu membawaku ke ruang tunggu privat dan menutup pintu. Akhirnya aku sendirian. Tanganku sedikit gemetar saat mengangkat tutup kotak itu. Isinya bukan uang tunai. Di lapisan atas ada setumpuk sertifikat properti. Aku membacanya satu persatu. Tanah hektaran di Jonggol. Sebuah ruko 3 lantai di Mangga 2. Sebuah rumah mewah di Pondok Indah. Rumah yang bahkan tidak pernah kutahu keberadaannya. Semua atas nama sebuah perusahaan cangkang yang belum pernah kudengar. Di bawahnya ada tumpukan obligasi negara. Surat berharga. Nilainya cukup untuk membeli separuh rumah sakit tempatku bekerja. Ayahku. Dia tidak bangkrut. Dia membohongi semua orang. Dia membohongiku. Di bagian paling bawah tergeletak sebuah buku harian kecil bersampul kulit coklat tua yang sudah usang. Aku mengenalinya. Itu buku harian ayah. Jantungku berdebar kencang. Aku membukanya. Tulisan tangan ayahku rapi. Meski di halaman-halaman terakhir tampak sedikit gemetar. Aku membaca catatan sekitar setahun sebelum dia meninggal. Aku harus melakukan ini. Ratna tidak seperti yang kubayangkan saat menikahinya. Matanya hanya tertuju pada angka. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak tahu. Dia memeriksa laporan keuanganku diam-diam. Aku harus melindungi masa depan Alia. Aku akan memiskinkan diriku sendiri. Tanganku gemetar saat membalik halaman. Catatan berikutnya. Raka, calon suami Alia, datang menemuiku hari ini. Dia menanyakan restu. Aku memberikannya. Tapi hatiku tidak tenang. Aku melihat cara dia memandang Ratna saat mereka pikir aku tidak melihat. Dan aku melihat cara Ratna membalas pandangannya. Ada persekongkolan di antara mereka. Napasku tercekat. Bukan Nisa. Bukan hanya Nisa. Ini jauh lebih dalam. Raka dan Ibu Ratna. Aku terus membaca. Aku melihat mereka di paviliun belakang. Ratna berjanji pada Raka bahwa dia akan mengurus perceraian kami. Raka akan tetap menikahi Alia. Setelah aku tiada, Ratna akan mengendalikan Alia. Dan Raka akan mengendalikan hartaku. Mereka berencana mengkhianatiku. Dan mengkhianati putriku sendiri. Halaman berikutnya. Tulisan ayah semakin gemetar. Tubuhku semakin lemah.
Ratna membawakanku teh herbal setiap malam katanya untuk kesehatan. Tapi sejak aku meminumnya dadaku sering sesak. Kepalaku pusing berkunang-kunang. Rasanya aneh. Aku sudah menyimpan sampel tehnya di tempat aman. Aku merasa ajalku dekat. Jika sesuatu terjadi padaku, ini bukan kecelakaan. Buku harian itu terlepas dari tanganku. Kepalaku pening. Ayahku tidak meninggal karena serangan jantung. Dia dibunuh. Diracun perlahan oleh istrinya sendiri. Ibu Ratna. Dan Raka. Pria yang kusebut suami. Pria yang baru saja kuoperasi. Mengetahui semuanya. Dia terlibat. Sekarang aku mengerti. Kecelakaan itu. Raka dan Nisa. Mereka pasti sudah lama mencari warisan ini. Entah bagaimana mereka menemukan kunci SDB ini. Mungkin Nisa diperalat untuk mencurinya dariku. Dari barang-barang Raka. Atau dari rumah. Aku menutup kotak SDB itu. Saat keluar dari ruang privat, wajahku sudah kembali tenang. Saat aku berjalan melintasi lobi bank, ponselku bergetar. Pesan dari perawat senior di ICU. Dokter Alia, pasien atas nama Raka sudah siuman dari anestesi. Dia mencari Anda. Aku menatap layar ponsel. Sebuah senyum yang lebih dingin dari baja ruang operasi tersungging di bibirku. Bagus. Bisikku. Sandiwara bisa dimulai. Aku memarkir mobilku kembali di parkiran rumah sakit. Aku tidak langsung turun. Aku duduk diam selama beberapa menit, membiarkan kebisingan di kepalaku mereda. Ayahku dibunuh. Suamiku terlibat. Ibu tiriku adalah dalangnya. Adik tiriku adalah umpannya. Seluruh hidupku yang kukira sempurna ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan, keserakahan, dan darah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mematut diriku di kaca spion. Mataku kering dan tajam. Tidak. Ini tidak boleh terlihat. Aku memejamkan mata sekuat tenaga. Memaksakan air mata keluar. Aku mengusapnya sedikit hingga area di sekitar mataku memerah. Aku mengacak sedikit jilbabku agar tampak kusut dan lelah. Sempurna. Aku adalah istri yang sedang berduka dan kelelahan. Aku keluar dari mobil. Berjalan gontai memasuki lobi rumah sakit. Beberapa perawat yang berpapasan denganku menyapa lirih. Dokter Alia yang sabar ya. Aku hanya mengangguk lemah memainkan peranku. Turut prihatin, Dok. Aku membalasnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Mereka semua melihat pahlawan yang tegar. Mereka tidak melihat monster yang baru saja terbangun. Langkahku terasa berat saat menyusuri koridor menuju ruang VIP. Semakin dekat aku ke pintu kamarnya, semakin aku memantapkan hatiku. Di balik pintu ini adalah pembunuh ayahku. Di balik pintu ini adalah pria yang menghancurkan hidupku. Dan aku akan membuatnya percaya bahwa aku mencintainya lebih dari apapun. Aku membuka pintu pelan. Raka terbaring lemah. Wajahnya pucat. Beberapa memar masih terlihat jelas. Infus menetes di lengannya. Monitor EKG di sampingnya berbunyi teratur. Irama yang kunikmati. Karena itu berarti dia masih hidup. Untuk menerima hukumannya. Mas, panggilku. Suaraku sengaja kugetarkan. Matanya yang sayu terbuka. Saat melihatku, ekspresi lega yang palsu terlintas di wajahnya. Alia, sayang. Suaranya parau. Tenggorokannya pasti kering. Air mata yang sudah kupersiapkan kini mengalir. Aku bergegas ke samping tempat tidurnya. Menggenggam tangannya. Mas Raka, ya Tuhan, aku takut sekali. Aku menunduk. Membiarkan isak tangisku terdengar nyata. Aku kira aku akan kehilanganmu. Aku merasakan tangannya yang bebas bergerak pelan mengelus kepalaku. Maafkan aku, Alia, bisiknya. Aku tidak ingat jelas. Kepalaku pusing sekali. Tiba-tiba semuanya gelap. Pembohong. Aktor yang buruk. Dia sedang mengujiku. Dia ingin tahu seberapa banyak yang ku tahu. Aku mengangkat wajahku. Menatapnya dengan mata yang kubuat semerah mungkin. Mas, tidak perlu ingat apa-apa sekarang. Yang penting Mas selamat. Dia menatapku. Mencari sesuatu di mataku. Tari, bagaimana dengan Nisa? Kenapa dia bisa bersamaku? Ini dia. Pertanyaannya. Aku pura-pura menyeka air mata. Aku juga tidak tahu pasti, Mas.
Tadi Nisa sempat siuman sebentar. Dia bilang dia minta tolong Mas untuk diantar beli buku malam-malam karena dia tidak berani sendirian. Dan di jalan tol ada mobil yang menyalip. Lalu kalian kecelakaan. Aku memberinya alibi. Alibi yang bodoh. Tapi alibi yang bisa dia gunakan. Raka memejamkan matanya sejenak. Lalu mengangguk lemah. Ah, iya benar. Nisa kasihan. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia baik-baik saja, kataku lembut. Hanya gegar otak ringan dan patah tulang selangkah. Dia di ruang perawatan biasa. Yang penting Mas selamat. Raka tersenyum lemah. Dia lega. Dia pikir aku percaya. Dia pikir aku Alia yang bodoh dan naif. Aku haus, katanya. Tentu, Mas. Aku mengambil gelas air di meja. Membantunya duduk sedikit. Memegang tengkuknya dengan satu tangan. Menyuapkan air minum dengan sedotan perlahan. Setiap sentuhanku penuh kasih sayang palsu. Saat aku memegang tengkuknya, aku bisa merasakan denyut nadinya. Begitu mudah mengakhirinya di sini. Tapi tidak. Kematian terlalu baik untuknya. Istirahatlah, Mas. Aku akan jaga Mas di sini. Kamu istri terbaik, Alia. Bisiknya sebelum kembali terlelap. Aku duduk di sofa di sudut ruangan. Memperhatikannya tidur. Istri terbaik. Iya. Aku akan menjadi istri terbaik yang pernah dia miliki. Sampai hari penghakimannya tiba. Aku mengeluarkan ponselku. Pertama, aku menelepon pos perawat di bangsal tempat Nisa dirawat. Perawat, saya Dr. Alia. Tolong pasien atas nama Nisa di kamar 502 dipindahkan ke ruang isolasi di bangsal teratai. Ya, yang di ujung. Saya mau observasi neurologisnya lebih ketat. Batasi pengunjung. Hanya saya dan jika perlu ibunya yang boleh masuk. Tidak ada yang lain. Ini instruksi. Bangsal teratai adalah bangsal paling terpencil di rumah sakit ini. Tidak ada sinyal ponsel di sana. Nisa sekarang adalah tawananku. Kedua, aku mencari satu nama di kontak ponselku. Pak Surya, pengacara kepercayaan ayahku. Pria yang namanya disebut di buku harian itu. Aku menekan tombol panggil. Halo. Dengan Surya. Selamat siang, Pak Surya. Saya Alia. Saya putri almarhum Pak Arman. Hening sejenak di seberang sana. Alia? Ya Tuhan. Nak, apa kabar? Saya turut berduka atas ayahmu. Sudah lama sekali. Ada apa? Aku langsung berkata lugas. Saya menemukan sesuatu milik ayah. Buku hariannya. Saya rasa kita harus segera bertemu. Ini tentang wasiat ayah yang sebenarnya. Dan tentang kematiannya. Saya rasa ayah tidak meninggal karena sakit. Keheningan di seberang telepon kali ini jauh lebih berat. Akhirnya Pak Surya berkata pelan. Saya mengerti. Di mana kamu sekarang? Saya di rumah sakit. Suami saya. Saya tahu. Saya sudah baca beritanya. Kecelakaan. Saya akan ke sana sekarang. Ruang mana? Jangan ke sini. Potongku cepat. Terlalu berisiko. Temui saya di kedai kopi seberang rumah sakit. 1 jam lagi. Baik. Saya akan di sana. Aku menutup telepon. Roda gigi sudah mulai berputar. Saat aku hendak memasukkan ponsel ke saku jas dokterku, pintu kamar VIP terbuka. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya dipasang topeng kesedihan paling sempurna. Air mata palsu membasahi pipinya. Alia, anakku sayang. Serunya sambil bergegas masuk. Dia langsung memelukku erat. Aku membiarkan tubuhku dipeluk oleh wanita yang telah meracuni ayahku. Bau parfumnya terasa memuakkan. Ya Tuhan nak. Ibu dengar beritanya. Raka. Nisa. Kamu pasti hancur sekali. Ibu langsung terbang dari Singapura. Aku membalas pelukannya. Ini berat. Bu. Sangat berat. Raka baru saja siuman. Ibu Ratna melepaskan pelukannya. Tapi tangannya masih mencengkeram lenganku. Dia menatap Raka yang tertidur. Lalu kembali menatapku. Matanya tajam.
Menyelidik. Ibu bersyukur kamu kuat, nak, katanya. Lalu dia mendekatkan wajahnya, seolah ingin berbisik menenangkan. Tapi yang keluar adalah desisan seperti ular. Alia, ibu dengar dari pihak Ban. Kamu mengambil cuti darurat pagi ini. Kamu ke Ban, kan? Membuka SDB ayahmu. Tubuhku menegang. Secepat itu dia tahu. Jangan main-main, Alia, bisiknya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Ayahmu meninggalkan sesuatu yang bukan hakmu. Itu milik ibu. Serahkan surat-surat dan buku harian yang kamu temukan di SDB itu. Berikan padaku baik-baik. Dan kita lupakan semua ini. Anggap saja ini demi kebaikanmu. Desisan Ibu Ratna begitu pelan. Nyaris hilang ditelan bunyi teratur monitor EKG di samping tempat tidur Raka. Tapi bagiku suaranya lebih memekakkan daripada sirene ambulans. Dia tahu. Dia tahu aku ke Ban. Dalam hitungan jam dia sudah melacak gerakanku. Jaringan mata-matanya pasti ada di mana-mana. Aku harus mengendalikan diriku. Jantungku berdebar kencang. Tapi wajahku harus tetap menampilkan topeng yang telah kupersiapkan. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dengan gerakan pelan. Seolah aku bingung. Ibu? Ibu Ratna bicara apa? Suaraku kubuat gemetar. Ban? SDB? Aku tidak mengerti. Aku memang mengambil cuti pagi ini, tapi aku hanya pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju. Aku tidak kemana-mana lagi, Bu. Aku terlalu khawatir dengan Mas Raka. Aku sengaja menatap matanya, membiarkannya melihat kebingungan dan ketakutan di mataku. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku masih Alia yang bodoh. Alia yang mudah dikendalikan. Ibu Ratna tertawa pelan. Itu bukan tawa hangat seorang ibu. Itu tawa dingin penuh perhitungan. Oh, Alia. Alia sayangku. Kamu tidak pandai berbohong. Suaranya kembali manis. Seolah sedang memarahi anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Ibu tahu kamu lelah. Mungkin kamu lupa. Tapi tidak apa-apa. Ibu hanya ingin membantu. Ayahmu sebelum meninggal menitipkan beberapa hal pada ibu. Dokumen-dokumen itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dia sedang mengujiku. Dia tidak tahu pasti apa yang kutemukan. Dia hanya tahu aku pergi ke Ban. Dokumen apa, Bu? Tanyaku lagi. Memainkan peran kebingungan dengan sempurna. Setahuku ayah hanya meninggalkan hutang. Ibu sendiri yang bilang begitu setelah ayah meninggal. Selama ini aku bekerja keras juga untuk membantu menutupi. Cukup. Bentaknya tiba-tiba. Senyum manisnya menghilang. Matanya menyipit tajam. Jangan sebut-sebut soal hutang. Ayahmu itu pembohong. Sama sepertimu. Dia melirik ke arah Raka yang masih terlelap. Seolah tidak peduli apakah dia akan bangun atau tidak. Dia melangkah mendekat. Sangat dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya bercampur dengan bau kemarahan. Dengar, Alia. Ibu tidak punya waktu untuk permainanmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku yang membesarkanmu setelah ibumu mati. Aku yang memberimu makan. Aku menatapnya lurus. Ibu kandungku meninggal saat aku berumur 12 tahun. Ibu Ratna menikahi ayah saat aku sudah kuliah. Ibu tidak membesarkanku. Kataku pelan, tapi tegas. Ini satu-satunya perlawanan kecil yang kuberikan. Wajahnya mengeras. Berani kamu? Baik. Ibu akan bicara terus terang. Di dalam SDB itu ada kunci. Kunci untuk semua yang ditinggalkan ayahmu. Aku tahu itu ada di sana. Raka yang mencarinya setengah mati selama ini. Dan sekarang kamu menemukannya. Berikan padaku. Berikan buku harian dan apapun yang kamu temukan. Berikan sekarang, Alia. Dia tersenyum lagi. Senyum yang membuat darahku membeku. Atau, kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Lihat suamimu. Lihat adikmu. Kasihan sekali. Bukankah akan sangat disayangkan jika dokter yang merawat mereka tiba-tiba melakukan kesalahan kecil? Ancaman itu sangat jelas.
Dia mengancam akan mencelakai Raka dan Nisa. Dia pikir itu akan membuatku takut. Dia salah. Dia justru memberiku alasan baru untuk menghancurkannya. Tepat saat itu, pagar di sakuku bergetar hebat. Kode biru. Seseorang mengalami henti jantung di UGD. Ini penyelamatku. Aku meraih pagar itu. Maaf, Bu. Ada panggilan darurat di UGD. Aku harus pergi. Aku berjalan cepat keluar ruangan. Tidak menoleh ke belakang. Aku tidak pergi ke UGD. Tentu saja tidak ada kode biru. Itu alarm palsu yang sudah kusetel di ponselku sebelum masuk kamar Raka. Untuk berjaga-jaga jika aku butuh alasan pergi. Aku berjalan menuju lift. Turun ke lobi. Keluar dari pintu depan rumah sakit. Secepat mungkin tanpa menarik perhatian. Kedai kopi di seberang jalan kecil dan agak gelap. Pak Surya sudah duduk di meja sudut. Membelakangi jendela. Dia tampak jauh lebih tua dari yang kuingat. Rambutnya memutih. Tapi matanya masih tajam. Pak Surya, sapaku sambil duduk di hadapannya. Alia, kamu tampak tegang. Silakan ceritakan. Aku tidak membuang waktu. Aku meletakkan buku harian ayahku di meja. Ayah tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh. Diracun oleh Ibu Ratna dan Raka. Pak Surya tidak terlihat terkejut. Dia menghela napas panjang. Seolah sudah menduga hari ini akan datang. Saya sudah curiga, katanya pelan. Ayahmu, Pak Arman, dia sahabat saya. Beberapa bulan sebelum meninggal dia datang menemui saya. Dia bilang dia merasa tidak enak badan. Dia curiga Ratna memberinya sesuatu. Dia bilang dia sudah mengubah seluruh asetnya menjadi sesuatu yang tidak bisa disentuh Ratna. Aset digital. Aku menatapnya. Aset digital. Pak Surya mengangguk. Dia sangat bangga dengan itu. Dia bilang dia menciptakan brankas digital yang tidak bisa ditembus. Ayahmu hanya memberi saya alamat server dan nama pengguna. Dia bilang kata sandinya adalah sesuatu yang hanya akan diketahui olehmu. Aku berpikir keras. Kenangan pertama. Apa yang selalu ayah ceritakan tentang ibu? Taman Melati. Kataku tiba-tiba. Ayah selalu bilang dia pertama kali bertemu ibu di pesta di Taman Melati. Pak Surya menggeleng. Itu cerita untuk umum. Kenangan pertama yang sesungguhnya. Coba pikir lagi. Aku memejamkan mata. Menggali ingatan masa kecilku. Lalu aku teringat sesuatu. Sebuah foto hitam putih. Ibuku berdiri di depan sebuah toko buku tua di Yogyakarta. Ayah pernah berkata, disinilah ayah pertama kali berani bicara pada ibumu. Aku membuka mata. Perpustakaan Senja. 1985. Pak Surya tersenyum tipis. Dia mengetik di laptopnya. Nama pengguna. Lalu kata sandi. Perpustakaan Senja 1985. Layar laptop berkedit. Direktori terbuka. Isinya folder-folder investasi. Kripto. Saham teknologi luar negeri. Sertifikat kepemilikan digital. Nilainya tidak masuk akal. Cukup untuk menghidupi 7 turunan. Ayahku benar-benar menyembunyikan semuanya. Dia berhasil, bisik Pak Surya kagum. Ratna dan Raka tidak akan pernah bisa menyentuh ini. Tapi aku menggeleng. Bukan itu yang saya cari. Ayah bilang dia menyimpan sampel teh. Pak Surya menunjuk satu folder. Namanya sederhana. Rumah. Di dalamnya hanya ada satu file video. Tanggalnya, 3 hari sebelum ayah meninggal. Ayahmu memasang kamera tersembunyi di kamarnya, kata Pak Surya. Dia bilang dia butuh bukti. Jantungku terasa berhenti. Putar. Putar sekarang. Video itu diputar. Layar menunjukkan kamar tidur ayah. Ayahku terbaring lemah di tempat tidur. Pintu terbuka. Ibu Ratna masuk membawa nampan berisi cangkir teh. Minum. Mas. Biar badanmu segar. Suara yang sama yang sering kudengar. Ayahku tampak ragu. Tapi dia meminumnya. Ibu Ratna tersenyum. Lalu keluar kamar. Tepat saat pintu tertutup. Sosok lain muncul. Raka. Dia berdiri di ambang pintu. Mengawasi. Dia menatap ayahku. Lalu memberi anggukan kecil ke arah Ibu Ratna di koridor. Senyum puas di wajahnya.
Beberapa menit kemudian, ayahku mulai batuk. Dadanya sesak. Dia mencoba meraih air. Tangannya terlalu lemah. Dia menekan bel darurat. Tidak ada yang datang. Bel itu pasti sudah dirusak. Aku menutup mulutku. Menahan jeritan. Aku melihat ayahku. Perlahan mati keracunan. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya lautan es di dadaku. Aku menutup laptop. Kita punya bukti. Kataku datar. Pak Surya mengangguk. Iya. Kita punya bukti pembunuhan. Setelah kami berdua terdiam lama di kedai kopi yang remang-remang itu, Pak Surya akhirnya berbicara. Ini adalah bukti pembunuhan berencana. Dia menunjuk laptop di depan kami. Video ini sangat kuat. Kita bisa membawa ini ke polisi sekarang. Mereka akan langsung ditangkap. Aku menggeleng pelan. Tidak. Pak Surya mengernyit. Belum. Alia, ini adalah keadilan untuk ayahmu. Aku menatap lurus ke depan. Suaraku lebih dingin dari es. Penjara saja tidak cukup. Mereka membunuh ayahku. Mereka merencanakan ini bertahun-tahun. Mereka berencana mengambil segalanya dariku. Aku menatap Pak Surya. Jika kita tangkap mereka sekarang, mereka akan menyewa pengacara terbaik. Ibu Ratna akan berakting sebagai istri yang berduka. Raka akan berakting sebagai menantu yang tidak tahu apa-apa. Mereka akan bilang video itu rekayasa. Mereka akan bilang ayahku sakit. Mereka akan bilang aku hanya ingin balas dendam karena perselingkuhan. Aku berhenti sebentar. Bukan itu yang saya mau. Saya mau kehancuran total. Saya mau mereka mengakui perbuatan mereka. Saya mau mereka tertangkap basah saat mencoba mencuri sesuatu yang bahkan bukan hak mereka. Pak Surya menatapku lama. Dia mulai memahami arah pikiranku. Kamu ingin menjebak mereka. Mereka sudah menjebak diri mereka sendiri. Kataku, kecelakaan itu adalah kesalahan mereka. Ibu Ratna mengira aku menemukan kunci aset di SDB. Dia tidak tahu bahwa aset yang sesungguhnya ada di sini. Aku menepuk laptop. Dia dan Raka akan panik. Mereka akan berusaha mendapatkan aset itu sebelum aku sadar. Pak Surya menarik napas. Lalu apa rencanamu? Aku menjawab tenang. Saya butuh seseorang di dalam. Dan saya tahu siapa orangnya. Aku kembali ke rumah sakit. Kali ini aku tidak berakting. Aku adalah Dokter Alia yang berwibawa. Aku berjalan melewati kamar VIP Raka. Aku melihat dari celah pintu. Ibu Ratna sedang duduk di sofa mengetik sesuatu di ponselnya dengan marah. Raka tampak tertidur. Tapi aku tahu dia hanya pura-pura. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Aku terus berjalan menyusuri koridor panjang menuju sayap belakang rumah sakit. Bangsal teratai. Tempat yang biasanya digunakan untuk pasien isolasi. Tapi malam ini hanya ada satu pasien di sana. Nisa. Aku sengaja memindahkannya ke sini. Jauh dari menara utama rumah sakit. Jauh dari Ibu Ratna. Dan yang paling penting, jauh dari sinyal ponsel. Ruangan di ujung koridor itu sepi. Lampu redup menyala. Aku masuk tanpa mengetuk. Nisa duduk di tempat tidur. Memegangi lengannya yang digips. Dia tampak ketakutan saat melihatku. Kak Alia. Cicitnya. Aku tidak menjawab. Aku menarik kursi. Duduk di depannya. Kali ini tidak ada kelembutan. Tari. Aku berhenti. Nisa. Permainannya sudah selesai. Aku tahu segalanya. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu apa maksud kakak. Jangan bohong padaku. Sentakku. Suaraku menggema di ruangan sepi. Aku tahu tentang SDB. Aku tahu tentang warisan. Aku tahu tentang Raka. Aku mencondongkan tubuh. Aku juga tahu tentang Ibu Ratna. Aku tahu apa yang mereka lakukan pada ayahku. Mata Nisa membelalak. Tidak. Ayahmu sakit jantung. Dia diracun. Potongku dingin. Oleh ibumu. Dan Raka tahu. Nisa mulai menangis. Tidak mungkin. Ibu. Ibumu akan melakukan apa saja demi uang. Kataku tajam. Kamu tahu itu. Kamu dibesarkan untuk menjadi seperti itu.
Kamu dimanipulasi. Kamu digunakan sebagai umpan untuk Raka. Nisa menatapku terkejut. Kamu pikir Raka benar-benar mencintaimu? Kataku tanpa ampun. Kamu pikir kamu bisa merebutnya dariku dan hidup bahagia dengan harta ayahku? Kamu hanya pion, Nisa. Pion kecil yang bodoh dalam permainan ibumu dan Raka. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, kamu akan dibuang. Atau mungkin dibuat kecelakaan lagi. Dan kali ini, mungkin fatal. Ketakutan di mata Nisa terlihat nyata. Dia tahu aku benar. Kalian kecelakaan, kataku. Kalian baru saja menemukan SDB itu, atau sedang menuju ke sana. Kalian bertengkar di mobil. Benar kan? Nisa menunduk. Air matanya jatuh ke gipsnya. Raka bilang, dia menemukan kunci SDB ayahmu di laci meja kerjamu. Dia menyuruhku mengambilnya saat aku pura-pura menginap. Dia berjanji akan memberiku bagian. Kami pergi ke bank. Tapi di mobil dia bilang aku hanya akan dapat 10%. Aku marah. Kami berebut setir. Lalu semuanya gelap. Pengakuan itu keluar begitu saja. Bodoh. Serakah. Lemah. Jadi semua ini hanya karena uang. Desisku. Nisa menangis keras. Aku tidak tahu soal ayahmu, Kak. Aku bersumpah. Aku hanya ingin hidup enak. Ibu selalu bilang kita pantas mendapatkannya. Sekarang kamu tahu. Kataku dingin. Dan kamu punya pilihan. Aku mengeluarkan sebuah pulpen digital dari saku jas dokterku. Pulpen yang tampak biasa, tapi memiliki perekam suara. Aku meletakkannya di meja. Ini pilihanmu. Pilihan pertama. Kamu diam. Kamu kembali ke ibumu. Aku menyerahkan bukti pembunuhan ayahku ke polisi. Kamu akan ikut terseret. Kamu ada di mobil itu. Kamu kaki tangan konspirasi. Kamu akan membusuk di penjara bersama ibumu dan Raka. Aku berhenti. Membiarkan kata-kataku meresap. Pilihan kedua. Kamu membantu aku. Kamu ambil pulpen ini. Kamu kembali ke ibumu. Pura-pura kamu tidak tahu apa-apa. Pura-pura kamu masih di pihak mereka. Buat mereka percaya bahwa aku masih istri bodoh yang tidak curiga. Nisa menatap pulpen itu. Seolah itu ular. Aku ingin kamu merekam mereka. Kataku. Aku ingin kamu membuat mereka bicara. Buat Ibu Ratna dan Raka bicara di ruangan yang sama. Bicara tentang rencana mereka. Bicara tentang warisan ayahku. Bicara tentang bagaimana mereka akan mengurusku. Nisa gemetar. Mereka akan membunuhku jika tahu. Mereka akan membunuhmu nanti. Balasku. Dengan aku. Kamu punya kesempatan. Aku akan memastikan kamu mendapatkan hukuman paling ringan. Mungkin hanya hukuman percobaan. Tapi kamu harus memilih sekarang. Ruangan itu sunyi. Nisa menatapku lama. Lalu menatap pulpen itu. Perlahan, tangannya bergerak. Dia mengambil pulpen itu. Baik. Bisiknya. Apa yang harus aku katakan pada mereka? Aku tersenyum. Senyum dinginku. Katakan pada mereka bahwa kamu berhasil mencuri sesuatu dari ruang kerjaku. Sesuatu yang terlihat seperti daftar kata sandi. Aku sengaja memberikan umpan palsu. Aku ingin mereka panik. Aku berdiri. Pion sudah di papan catur. Pagi harinya suasana rumah sakit terasa seperti hari biasa. Bagi semua orang. Tapi tidak bagiku. Hari ini adalah hari di mana aku melepaskan umpanku. Aku telah mengatur kepulangan Nisa. Administrasinya kuurus sendiri. Memastikan tidak ada yang menahannya. Aku menandatangani surat observasi neurologisnya dengan status membaik. Padahal aku tahu luka yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat aku menemuinya di bangsal teratai, Nisa tampak tidak tidur semalaman. Matanya merah. Tangannya mencengkeram pulpen perekam itu begitu erat. Aku takut, Kak. Bisiknya. Bagus. Jawabku datar. Gunakan rasa takutmu. Ibumu akan menganggap itu rasa bersalah atau ketakutan padaku. Itu akan membuatnya semakin percaya diri.
Ingat apa yang harus kamu katakan. Kamu mencuri sesuatu yang tampak seperti daftar kata sandi dari mejaku. Pancing mereka. Buat mereka bicara. Aku menyerahkan tas pakaiannya. Ibumu sudah menunggu di lobi. Nisa, ini kesempatanmu memperbaiki semuanya. Nisa menatapku dengan wajah pucat. Lalu dia berjalan keluar ruangan. Seperti zombie. Aku mengawasinya dari balik jendela pos perawat. Di lobi, Ibu Ratna langsung memeluknya. Pelukan yang bukan pelukan kasih sayang. Itu pelukan pemilik yang mendapatkan kembali barangnya. Ibu Ratna merangkul Nisa dan membawanya pergi. Tanpa sadar, dia baru saja membawa kuda Troya ke dalam bentengnya sendiri. Sekarang fokusku beralih ke pion yang lain. Raka. Aku berjalan santai menuju kamar VIP. Pagi ini aku mengganti peranku. Aku bukan lagi istri yang berduka. Aku adalah dokter yang efisien. Raka sudah sadar penuh. Dia tampak kesakitan. Memang kesakitan. Semalam aku secara bertahap mengurangi dosis obat penghilang nyerinya. Menggantinya dengan cairan infus standar. Selamat pagi, Mas. Sapaku ceria. Aku memeriksa monitor. Tekanan darahmu stabil. Demammu sudah turun. Alia, keluhnya. Tubuhku sakit sekali. Kenapa rasanya lebih sakit dari kemarin? Minta perawat tambah obat. Aku tersenyum manis. Itu wajar, Mas. Namanya juga baru selesai operasi besar. Justru bagus. Itu tanda sarafmu berfungsi dengan baik. Kita harus mengurangi obat penenang agar Mas bisa segera fisioterapi. Aku tidak butuh fisioterapi. Bentaknya. Aku mau pulang. Arogansinya mulai kembali. Aku tertawa kecil. Mas Raka, kamu baru saja menjalani operasi pendarahan internal. Kamu beruntung masih hidup. Kamu akan di sini setidaknya 1 minggu. Wajahnya mengeras. Dia tidak suka dikurung. Terlebih sekarang dia pasti merasa waktu adalah musuhnya. Alia, aku ini suamimu. Urus kepulanganku. Aku bisa istirahat di rumah. Aku tidak suka bau rumah sakit. Desaknya. Kita lihat nanti ya. Kataku lembut. Sekarang istirahat. Aku sengaja membuatnya tidak nyaman. Aku ingin dia nekat. Karena orang nekat akan membuat kesalahan. Sepanjang hari aku berpura-pura sibuk. Padahal pikiranku ada di tempat lain. Di pulpen perekam yang dibawa Nisa. Apakah dia berhasil? Atau dia hancur di bawah tekanan ibunya? Sore hari, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan dari Nisa. Alia, mereka percaya. Mereka mau bertemu malam ini di apartemen Raka. Jantungku berdebar. Apartemen rahasia. Alamat yang kutemukan di dompetnya. Aku langsung membalas. Bagus. Lakukan tugasmu. Aku lalu menelepon Raka. Halo Mas, ini Alia. Suaraku kembali lembut. Maaf ya tadi aku agak galak. Aku cuma khawatir. Aku dapat tugas jaga tambahan malam ini. Ada operasi besar. Aku mungkin tidak bisa menemani Mas sampai besok pagi. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan otaknya bekerja. Oh ya, tidak apa-apa sayang. Katanya, kamu kerja saja. Aku mungkin tidur lebih awal. Pembohong. Ini kesempatan yang kuberikan padanya. Baik, Mas. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Jawabnya. Aku menutup telepon. Rasa jijik menjalari tubuhku. Aku segera menghubungi Pak Surya. Malam ini, Pak. Di alamat apartemen yang saya kirim. Mereka akan berkumpul. Saya butuh tim Bapak mengawasi. Jawaban Pak Surya cepat. Kami sudah siap. Kami sudah memasang pelacak di mobil Ratna. Malam ini kita lihat permainan mereka. Malam itu aku tidak benar-benar jaga. Aku duduk di ruanganku. Menatap layar CCTV pintu utama rumah sakit. Tepat pukul 9 malam. Aku melihatnya. Raka. Dia keluar dari lift darurat. Memakai jaket hoodie. Berjalan tertatih. Menahan sakit. Tapi penuh adrenalin keserakahan. Dia menyelinap keluar rumah sakit. Seperti tikus.
Sekarang yang bisa kulakukan hanya menunggu. Jam demi jam berlalu. 10 malam. 11 malam. Tepat pukul 00.30 dini hari. Ponselku berdering. Nomor Nisa. Suaranya gemetar. Sudah, selesai. Aku merekam semuanya. Aku langsung berdiri. Bagus. Di mana kamu sekarang? Aku di toilet pom bensin dekat apartemen. Ibu menyuruhku menunggu di mobil. Aku pura-pura sakit perut. Aku takut kembali ke sana. Wajah ibu mengerikan saat bicara. Tetap di sana. Kataku, kirim lokasimu. Aku akan kirim orang menjemputmu. Berikan pulpen itu. 1 jam kemudian, seorang staf Pak Surya datang ke ruanganku. Dia menyerahkan pulpen perekam itu. Aku mencolokkannya ke laptop. Tanganku sedikit gemetar. Aku menekan play. Suara pertama adalah Ibu Ratna. Apartemen bagus, Raka. Setidaknya uang ayah Alia ada gunanya. Lalu suara Raka. Ini belum seberapa, Bu. Tunggu sampai kita buka aset digital itu. Alia pasti punya kuncinya. Suara Nisa terdengar kecil. Aku melihat sesuatu di meja kerja Kak Alia. Daftar kata sandi. Terdengar tawa Ibu Ratna. Anak pintar. Akhirnya kamu berguna. Lalu Nisa bertanya pelan. Tapi, apa yang akan kita lakukan pada Kak Alia? Hening. Lalu suara Ibu Ratna. Dingin. Mematikan. Setelah semua uang pindah ke rekening kita di Swiss, Alia harus menyusul ayahnya. Kecelakaan medis. Gagal jantung saat jaga malam. Raka tertawa. Aku mengenali tawa itu. Aku suka rencana itu. Wanita itu terlalu sok suci. Aku menutup laptop perlahan. Bukti mutlak. Pengakuan pembunuhan. Dan rencana pembunuhan baru. Aku menatap layar laptop yang gelap. Permainan hampir selesai. Sekarang, giliran mereka masuk perangkap terakhirku. Aku langsung menelepon Pak Surya. Bapak sudah dengar rekamannya? Sudah, jawabnya. Suaranya terdengar geram. Para iblis itu. Kita tangkap mereka sekarang. Polisi sudah mengepung apartemen. Aku menggeleng. Tidak. Jangan sekarang. Pak Surya terdiam. Mereka masih di dalam. Biarkan mereka kembali ke sarang mereka malam ini. Biarkan mereka merasa menang. Merasa di atas angin. Apa rencanamu, Alia? Tanya Pak Surya. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan. Aku berdiri di depan jendela kantorku. Menatap pantulan wajahku di kaca yang gelap. Wajah Dokter Alia yang tenang. Mereka ingin menjebakku di rumah sakit ini. Mereka ingin membunuhku di sini. Baiklah. Aku akan kabulkan permintaan mereka. Kita akan bermain di kandangku. Keesokan paginya, aku datang ke rumah sakit. Bukan sebagai dokter yang akan berjaga, tapi sebagai pemburu yang akan menutup perangkapnya. Aku sudah berkoordinasi dengan Pak Surya dan polisi sepanjang malam. Setiap detail telah diatur. Tempatnya adalah ruang arsip lama di rubanah rumah sakit. Tempat yang luas, pengap, penuh rak-rak besi berdebu. Dan yang terpenting, hanya ada satu pintu keluar masuk. Aku memulai hariku dengan mengunjungi Raka. Dia sudah kembali ke kamar VIP-nya sebelum subuh. Menyelinap masuk seperti tikus yang sama. Dia pura-pura tertidur saat aku masuk. Mas Raka? Panggilku lembut. Dia membuka mata. Alia, kamu sudah selesai jaga? Sudah. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Ini adalah babak terakhir sandiwara. Aku menunduk. Bahuku bergetar. Aku mulai menangis. Tangisan paling meyakinkan sepanjang hidupku. Mas, Pak Surya datang tadi pagi. Raka langsung duduk. Wajahnya panik. Apa? Apa maksudmu? Dia tahu segalanya. Kataku. Dia punya rekaman suara Mas dan Ibu Ratna. Rekaman tentang rencana membunuhku. Wajah Raka berubah pucat. Dia tahu rekaman itu. Dan dia juga punya video. Video ayah diracun. Aku menangis lagi. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini.
Mereka akan menangkap Mas dan Ibu Ratna. Raka melompat dari tempat tidur. Lukanya seolah tidak terasa. Sial. Wanita tua itu di mana? Di mana Surya? Aku tidak tahu. Teriakku. Aku takut Mas. Aku tidak mau Mas di penjara. Aku menggenggam tangannya. Ini adalah umpan terakhirku. Mas, aku bilang pada Pak Surya. Aku punya salinan kunci aset digital ayah. Mungkin kita bisa mengambil sebagian uangnya. Sebelum dia membekukannya. Mata Raka langsung bersinar. Keserakahan. Bahkan saat dunia runtuh. Dia masih memikirkan uang. Di mana? Tanyanya cepat. Di mana laptopnya? Ada padaku. Kataku. Tapi kita tidak bisa melakukannya di sini. Terlalu banyak orang. Temui aku di ruang arsip lama di Rubanah. 1 jam lagi. Lewat tangga darurat. Bawa juga Ibu Ratna. Kita harus menyelesaikan ini bertiga. Ya. Ya, Alia. Kamu pintar. Katanya. Dia mengelus pipiku. Dia pikir aku masih istrinya yang bodoh. 1 jam kemudian, aku sudah berada di ruang arsip. Tempat itu pengap. Bau kertas tua memenuhi udara. Di belakang rak-rak besi, 4 polisi berpakaian preman bersembunyi bersama Pak Surya. Di tengah ruangan ada sebuah meja tua. Laptopku menyala di atasnya. File video kematian ayahku sudah siap diputar. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan. Menunggu. Pintu besi berderit terbuka. Raka masuk lebih dulu. Dia berjalan tertatih. Tapi cepat. Di belakangnya, Ibu Ratna. Wajahnya dingin. Matanya penuh amarah. Mereka tidak melihatku sebagai penyelamat. Mereka melihatku sebagai masalah yang harus diselesaikan. Di mana laptopnya? Alia? Desis Ibu Ratna. Di mana Surya? Kamu menjebak kami? Aku menatap mereka. Suaraku kini tenang. Tidak ada lagi tangisan. Aku tidak menjebak siapa-siapa. Raka menatapku tajam. Mana laptopnya? Ini yang kalian cari. Kataku. Aku tidak menunjuk laptop. Aku menekan remote proyektor. Layar di dinding menyala. Video mulai diputar. Kamar tidur ayahku. Ayahku terbaring lemah. Ibu Ratna masuk membawa teh. Raka berdiri di ambang pintu. Mengawasi. Wajah Ibu Ratna memutih. Raka ternganga. Itu rekayasa. Teriak Ibu Ratna. Kamu anak tidak tahu diuntung. Aku menekan tombol lain. Rekaman suara dari pulpen Nisa terdengar. Suara mereka bertiga. Rencana pembunuhan. Rencana mengambil uang. Rencana membunuhku. Wajah Raka berubah merah karena marah. Dia sadar. Dia telah dijebak. Kamu. Teriaknya. Dia menerjang ke arahku. Tangannya terentang. Ingin mencekikku. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatapnya. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang. Polisi keluar dari balik rak. Jangan bergerak. Angkat tangan. Raka membeku. Tangannya hanya beberapa sentimeter dari leherku. Ibu Ratna menjerit. Mereka terkepung. Pak Surya melangkah keluar. Permainan selesai. Polisi memborgol tangan Raka. Dia meronta. Tapi lukanya membuatnya lemah. Polisi lain memborgol Ibu Ratna. Dia tidak melawan. Dia hanya menatapku. Tatapan penuh kebencian. Kamu akan membayar ini, Alia. Teriak Raka. Kamu tidak akan selamat. Aku akan membunuhmu. Aku menatapnya tenang. Kamu tidak akan membunuh siapapun lagi. Raka. Nikmati rasa sakit pasca operasimu. Aku dengar rasa sakitnya akan kronis. Mata Raka membelalak. Dia akhirnya mengerti bahwa aku, dokter yang menyelamatkan hidupnya, adalah orang yang sama yang menanamkan hukuman seumur hidup di tubuhnya. Polisi menyeret mereka keluar. Di koridor, aku melihat Nisa. Dia berdiri di sana, menangis. Dia telah melakukan bagiannya. Ruangan arsip kembali sunyi. Permainan catur ini telah selesai. 6 minggu telah berlalu sejak malam penangkapan itu.
6 minggu yang kuhabiskan bekerja sama dengan Pak Surya dan pihak kejaksaan. Menyusun setiap kepingan teka-teki menjadi sebuah dakwaan yang tidak terbantahkan. Hari ini adalah hari putusan. Ruang sidang terasa sesak dan panas. Dipenuhi wartawan yang telah mengikuti kasus ini. Kasus yang mereka juluki sebagai tragedi Dr. Alia. Aku duduk di kursi saksi. Tenang. Tegak. Hijab coklat tua yang kupakai terasa seperti baju zirah. Melindungiku dari tatapan penuh rasa ingin tahu. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduk 3 orang yang dulu kusebut keluarga. Ibu Ratna. Kemewahan yang biasa melekat padanya telah hilang. Pakaian tahanan membuatnya terlihat seperti orang biasa. Tua. Kuyu. Penuh kebencian. Dia tidak pernah menatapku. Tatapannya lurus ke arah hakim. Seolah masih mencoba mengintimidasi dunia. Di sebelahnya, Raka. Dia tampak hancur. Bukan karena penyesalan, tapi karena kekalahan. Tubuhnya jauh lebih kurus. Dia duduk tidak nyaman. Sesekali meringis menahan sakit. Luka operasinya masih menghantuinya. Di ujung kursi, Nisa. Dia yang paling berubah. Dia hanya menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Sejak sidang dimulai, persidangan berjalan cepat. Bukti demi bukti diputar. Pertama, video kematian ayahku. Ruang sidang hening. Semua orang melihat Ibu Ratna memberikan teh beracun. Melihat ayahku kejang. Dan melihat Raka berdiri di ambang pintu. Mengawasi. Aku mendengar desahan ngeri di ruangan. Ibu Ratna menjerit. Itu fitnah. Itu rekayasa. Tapi tidak ada yang percaya. Kedua, rekaman suara dari pulpen Nisa. Ruang sidang kembali hening. Suara Ibu Ratna terdengar jelas. Setelah semua uang pindah ke rekening Swiss, Alia harus menyusul ayahnya. Kecelakaan medis. Gagal jantung saat jaga malam. Lalu suara Raka. Aku suka rencana itu. Wanita itu terlalu sok suci. Kali ini, ruangan dipenuhi kemarahan. Bahkan hakim terlihat murka. Lalu tibalah momen terakhir. Nisa dipanggil sebagai saksi. Dia berjalan ke kursi saksi dengan langkah gemetar. Dia bersumpah. Tapi beberapa menit pertama, dia tidak bisa bicara. Hanya menangis. Hakim menatapnya lembut. Nona Nisa, ceritakan kepada pengadilan apa yang terjadi. Nisa mengangkat kepalanya. Dia menatap Ibu Ratna. Tatapan ibunya penuh ancaman. Tanpa kata. Tapi Nisa kemudian menatapku. Aku tidak memberi pengampunan. Tidak juga kebencian. Aku hanya memberi kebenaran. Ibu, kata Nisa dengan suara pecah. Ibu yang merencanakan semuanya. Ruang sidang gempar. Ibu yang menyuruhku mendekati Mas Raka. Ibu yang menyuruhku mengambil kunci SDB. Mas Raka yang menjanjikan uang. Kami kecelakaan karena berebut uang di mobil. Air matanya jatuh deras. Tapi aku tidak tahu mereka membunuh ayah Kak Alia. Aku bersumpah. Ibu Ratna berdiri. Anak tidak tahu berterima kasih. Kamu yang merayunya. Kamu yang serakah. Hakim memukul palu. Terdakwa Ratna. Satu kata lagi dan Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Setelah itu, semuanya berjalan cepat. Para pengacara mencoba membela. Tapi bukti terlalu kuat. Raka menyalahkan Ibu Ratna. Ibu Ratna menyalahkan Raka. Mereka saling menghancurkan. Akhirnya hakim berdiri. Ruangan hening. Terdakwa Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Pak Arman. Dan melakukan permufakatan jahat untuk membunuh Dr. Alia. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk. Ibu Ratna tidak menjerit. Dia hanya terdiam. Kosong. Seolah jiwanya sudah mati. Terdakwa Raka terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana serta konspirasi pembunuhan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Palu diketuk. Raka mengaum. Dia mencoba menerjang. Polisi langsung menahannya. Terdakwa Nisa terbukti terlibat dalam permufakatan jahat. Namun mengingat statusnya sebagai saksi kunci, majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun masa percobaan dan pelayanan sosial. Palu diketuk.
Nisa pingsan di kursinya. Saat polisi menggiring Raka keluar, dia berhenti di depanku. Matanya penuh kebencian. Kamu pikir ini selesai, Alia? 20 tahun tidak lama. Aku akan keluar. Aku akan mencarimu. Aku akan membunuhmu. Dia menunjuk perutnya. Kamu juga akan membayar rasa sakit ini. Aku menatapnya tenang. Ketakutan? Tidak, Raka. Aku akan hidup dengan sangat baik. Dan kamu akan punya banyak waktu untuk mengingat rasa sakit itu. Setiap hari. 6 bulan kemudian, aku berdiri di balkon rumah sakit, memandang langit Jakarta saat fajar. Sirena ambulans terdengar di kejauhan. Dulu suara itu membuatku stres. Sekarang, itu hanya panggilan tugas. Hidupku kembali normal. Atau setidaknya, normal yang baru. Ibu Ratna kini hidup di sel isolasi. Tanpa uang. Tanpa kekuasaan. Tanpa kemewahan. Dia menghabiskan hari-harinya berteriak pada penjaga. Tapi tidak ada yang peduli. Nisa menjalani hukumannya di panti jompo. Aku pernah melihatnya sekali. Dia sedang membantu seorang nenek makan. Dia tampak berbeda. Lebih sederhana. Lebih manusia. Mungkin, dia masih punya kesempatan hidup baru. Dan Raka? Hukuman untuknya adalah mahakaryaku. Aku membaca laporan medis dari klinik penjara. Raka meringkuk setiap hari. Kesakitan. Adhesi saraf kronis. Komplikasi operasi. Tidak mematikan. Tapi, rasa sakit itu akan bersamanya seumur hidup. Dia tidak akan mati. Dia akan hidup. Dan setiap hari rasa sakit itu akan mengingatkannya padaku. Aku, dokter yang menyelamatkan hidupnya, adalah orang yang menanamkan hukuman abadinya. Pak Surya datang ke balkon. Membawa map tebal. Semuanya sudah selesai. Alia. Aset digital ayahmu sudah dilikuidasi. Nilainya luar biasa. Aku membuka map itu. Angkanya sangat besar. Uang yang menjadi sumber kehancuran keluargaku. Aku menutup map itu. Lalu mengembalikannya. Saya tidak mau uang itu. Pak Surya terkejut. Tapi ini hakmu. Aku menatap rumah sakit di depanku. Uang ini sudah ternoda oleh darah. Tapi kita bisa membersihkannya. Saya ingin membangun yayasan. Saya rumah sakit untuk korban kekerasan. Korban penipuan. Orang-orang yang suaranya tidak didengar. Tempat aman bagi mereka. Pak Surya tersenyum bangga. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Dia pergi. Aku kembali menatap matahari yang terbit. Untuk pertama kalinya, kopiku tidak terasa pahit. Aku merapikan jilbabku. Lalu berjalan kembali menuju UGD. Pekerjaanku menunggu. Aku, Dokter Alia. Dan akhirnya, aku bebas.